Ya, Anda kembali di iNews Petang, masih akan melanjutkan tentunya dialog di malam ini. Ya, Mbak Lely, mohon maaf tadi sempat terpotong. Tadi bagaimana sebenarnya penanganan para petugas dari Arab Saudi sendiri pada saat Mbak Lely melakukan perjalanan menuju lempar jumroh, Mbak Lely? Halo? Halo, Mbak Lely, sudah dengar? Halo? Halo? Ya? Ya, Mbak Lely, mungkin melanjutkan yang tadi. Bagaimana sebenarnya penanganan para petugas di sana atau askar yang bertugas di sana pada saat Mbak Lely melakukan perjalanan menuju lempar jumroh? Laskar di sana itu ya bagaimana ya? Itu mereka itu memang kalau udah penuh mereka stop, ya kan? Tapi kadang-kadang kan pada jemaah ini karena dia satu grup, mungkin grupnya udah jalan, nggak mungkin dia putus dan grup dia, jadi dia tetap masuk gitu. Nah, jadi tapi selama saya melaksanakan lempar jumroh itu alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak penuh karena timingnya itu. Timingnya karena sebelum subuh ya tadi ya? Iya, sebelum subuh. Atau sebelum maghrib gitu. Oke, Mbak Lely, tapi bagaimana pada saat itu apakah keluarga juga berusaha untuk menghubungi Mbak Lely sendiri? Karena seperti yang kejadian di sini banyak sekali keluarga korban yang juga berusaha untuk mengontak begitu keluarga di sana. Iya, memang kebetulan waktu itu saya punya HP, BB, WhatsApp mati. Jadi udah 2 hari mati. Jadi keluarga saya semua pada cemas. Dari Padang, dari mana-mana pada cari. Akhirnya saya aktifin nomor telepon, tuh saya bawa telepon nomor lain dari nomor Jakarta, ya saya pakai nomor Jakarta. Kebetulan saya akan berangkat sama suami juga. Oke. Baik, Mbak Lely, saya akan coba menanyakan ke Mas Dadi sekarang ya. Kalau melihat dari beberapa titik atau poin-poin tentunya pelaksanaan ibadah haji ini sendiri. Ya. Dari kejadian ini, berarti apa yang harus kita kritisi atau apa yang harus kita poin penting kira-kira yang harus diantisipasi? Titik-titik mana yang harus tentunya diperhatikan oleh baik dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri? Hampir di setiap lokasi. Setiap lokasi? Hampir setiap lokasi. Karena begini, dulu pemerintah Arab Saudi itu fokus di tempat melontar jumrohnya, ya kan? Karena memang di situ kejadian selama beberapa kali terjadi orang berdesak-desakan dan sampai meninggal. Tapi yang kejadian belakangan, termasuk yang tahun ini terjadi adalah itu kan beberapa kilometer jauh dari dari tempat melempar jumroh. Yeah. Artinya itu dalam sebuah persimpangan jalan dari satu jalan ke jalan yang lain, kemudian tiba-tiba jamaah ketemu dan orang tidak bisa melakukan apapun. Yang harus dikritisi juga adalah bagaimana pemerintah Arab Saudi yang sudah menyiapkan digital cameras sekitar 7.000 banyaknya itu di berbagai tempat, tapi mereka harus tetap siap siaga tiap-tiap posisi di mana aja itu terjadi pengumpulan jamaah yang mendadak khususnya. Nah, itu juga bisa menjadi sangat kritis bagi mereka. Kalau tidak salah ada manajemen sistem per negara per kloter begitu. Betul. Ya, dari sisi timing seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lely tadi. Betul. Ada timing-timingnya memang yang sudah ditentukan. Betul. Nah, itu saja sudah dilakukan, tapi tampaknya kemarin apa yang terjadi? Saya menganggapnya itu sejauh ini bukan berupa regulasi, tapi semacam anjuran, semacam himbauan saja. Aturannya belum dibikin seperti ada SOP-nya atau seperti apa begitu misalnya. Belum seperti itu? Belum seperti itu. Itu yang menurut saya kita perlu ajukan, kita mohon kepada Arab Saudi untuk juga merubah cara seperti ini. Karena kalau tidak, setiap orang yang seharusnya tidak melakukan jumroh pada jam itu, pada saat itu, dia bisa juga karena alasan apa? Alasannya ingin mencari fadilah. Ingin mencari keutamaan, mencari keutamaan. Itu kan problem. Artinya mungkin pemerintah Arab Saudi sudah mengukur sebetulnya seberapa banyak orang setiap menit, setiap 15 menit, setiap jam pergerakan itu. Tapi kalau ada orang-orang yang misalnya 1 orang, 2 orang sih nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba 100 orang, 200 orang, 2.000 orang, 3.000 orang berpikir, ini meskipun bukan saatnya bagi saya atau bagi kami rombongan, tapi kami pergi aja deh gitu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Oleh karenanya itu perlu distandarisasi dan harus ada penegakan hukumnya, law enforcement-nya kalau menurut saya. Karena di luar askar yang bertugas ini tampaknya tetap harus Askar juga harus tahu ini kira-kira di mana. Nah, kalau kita lihat di masyarakat lain ya, di kota lain, pergerakan manusia itu bisa diukur, ada alatnya yang mengukur, tapi juga kira-kira secara common sense saja orang bisa mengukur kalau dalam 1 meter square itu ada 4 orang lebih, itu artinya ini sangat berbahaya. Sementara kita lihat kalau pada musim haji melontar jumroh itu orang sampai berdesak-desakan gini, harusnya itu sudah diantisipasi juga bahwa wah ini berpotensi nih. Kemudian jalur itu kalau kita lihat jalur dari satu arah ke arah lain itu lurus gitu kan, kita tidak melihat di mana ada pintu darurat.
Oke, itu seharusnya yang tidak terlihat sama sekali justru. betul, tidak ada seharusnya darurat, ketika terjadi kerumunan yang mendadak seperti itu, tidak ada pemecahan. Tidak ada pemecahan karena orang pengen keluar, tidak lagi mengingat itu siapa yang terinjak siapa, gitu loh. Berarti, maka disitulah pentingnya sebuah regulasi dan manajemen yang serius. Oke, terakhir, step pertama yang harus dilakukan pemerintah Indonesia apa sekarang? Melakukan pressure kepada pemerintah Arab Saudi untuk lebih terbuka, termasuk mengenai siapa korban dan dari mana saja. Kita minta warga Indonesia harus dijaga kehormatannya. Baik, Mas Dadi, mohon maaf ternyata waktu sudah habis, namun terima kasih telah berada di sini, dan juga Mbak Lely Sagita, terima kasih banyak telah bergabung bersama iNews Petang. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, dan juga alhamdulillah Mbak Lely salah satu yang selamat tentunya hadir kembali di tanah air. Sekali lagi Mbak Lely Sagita dan juga Mas Dadi Darmadi, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas Tom. Terima kasih.